Sebelum lanjut, seperti biasa Mimin mau ngucapin terima kasih buat yang udah nyawer. Kali ini ada dari Tawis Mr. Chow, pesan semangat terus Min. Buat yang udah nyawer, Mimin mau ngucapin terima kasih banyak, semoga semakin bertambah rezekinya, panjang umur, dan sehat selalu. Kita lanjutkan ke intronya, Ichikewir. Kembali lagi bersama channel kita semua. Jika Anda suka, jangan lupa komen, like dan subscribe, serta bila Anda berkenan. Selamat membaca dan mendengarkan. Perintah Kaisar Naga, Bab 3071-3073. Ketika Ben mendengar ini, dia baru menyadari. Sekarang Yihe telah kehilangan keahliannya, jadi dia tidak perlu takut lagi. Memikirkan itu, kepanikan di wajah Ben menghilang, dan kemudian dia mencibir dan berkata, Yihe, kamu telah kehilangan semua kekuatanmu, aku tidak pernah berpikir kamu akan berani kembali, tetapi melihatmu sebagai tuanku dan aku hamba selama bertahun-tahun, aku tidak perlu membunuhmu. Tapi kamu harus menemukan Putri Yixia dan membiarkannya menikah denganku, maka kamu akan menjadi ayah mertuaku, dan kamu dapat terus menikmati kebahagiaan dalam kota kekaisaran iblis ini. Melihat Ben seperti ini, Yihe mau tidak mau menunjukkan cibiran. Hanya penjaga gerbang kecil seperti kamu ingin menikahi Yixia. Mata Yihe penuh dengan penghinaan, dan dia melambaikan tangannya dengan santai. Aura menakutkan meletus tiba-tiba, dan Jenderal Kota Raja Mingli yang menyuruh Ben untuk tidak takut barusan tidak punya waktu untuk bereaksi, dan seluruh tubuhnya meledak seketika. Untuk sesaat, aula dipenuhi kabut darah, dan Jenderal Kota Raja Mingli segera menghilang. Melihat pemandangan ini, mata Ben tercengang. Dia tidak berharap Yihe memulihkan kekuatannya, dan wajah para jenderal dari kota Raja Mingli juga berubah drastis. Sekarang Yihe telah mendapatkan kembali kekuatannya, itu bukanlah sesuatu yang bisa ditangani oleh bidak-bidak ini. Beberapa jenderal kota Raja Mingli saling memandang, dan kemudian bergegas keluar dengan putus asa. Mereka hanya ingin melarikan diri, selama mereka bisa melarikan diri kembali ke kota Raja Mingli, mereka akan dianggap menyelamatkan hidup mereka. Melihat para jenderal bergegas keluar, Yihe tetap tidak bergerak. Melihat semburan aura meletus dari Yihe, para jenderal yang melarikan diri untuk hidup mereka merasakan bahu mereka tenggelam, dan semua orang jatuh ke lantai dalam sekejap. Masing-masing tampaknya dihancurkan oleh gunung, dan mereka tidak bisa bangun tidak peduli seberapa keras mereka mendaki. Bang bang bang. Hanya mendengar semburan ledakan, tubuh para jenderal kota Raja Mingli itu semuanya hancur oleh nafas ini, dan mereka semua berubah menjadi kabut darah. Yihe tidak perlu melawan mereka sama sekali, lagi pula, perbedaan kekuatannya terlalu besar. Ben melihat semua yang ada di depannya, seluruh tubuhnya gemetar begitu parah. Plop. Ben berlutut, lalu dengan putus asa memohon belas kasihan. Kaisar Iblis, tolong maafkan aku, Kaisar Iblis, tolong maafkan aku ditipu oleh bintang ganas itu untuk melakukan hal seperti ini, tolong selamatkan hidupku, Ben bersujud dan memohon belas kasihan. Tapi di mata Yihe, tidak ada belas kasihan sama sekali. Untuk pengkhianat seperti ini, Yihe tidak akan memberinya kesempatan. Saya melihat tangan Yihe, dan kekuatan hisap yang sangat besar membuat Ben tertarik ke tangan Yihe dalam sekejap. Ben dipegang kerahnya oleh Yihe, jadi dia bahkan tidak memiliki kemampuan untuk berjuang. Yihe berjalan keluar dari istana perlahan dengan Ben di tangannya, dan para penjaga kota kekaisaran yang lewat semuanya membungkuk satu demi satu. Setelah berjalan jauh di luar gerbang kota Kaisar Iblis, Yihe berhenti di jalurnya. Wajah Ben pucat saat ini, dia tidak tahu bagaimana Yihe akan menghukumnya. Saat ini, celana Ben basah. Kemarilah. Yihe berteriak keras. Segera, tim penjaga lapis baja datang dan berlutut di depan Yihe. Gantung pengkhianat ini di gerbang kota. Aku ingin dia bertahan di gantung selamanya. Aku ingin menggunakan dia untuk memperingatkan semua orang bahwa akhir dari pengkhianatan adalah seperti ini. Yihe melempar Ben itu ke tanah. Mendengar hal itu, Ben langsung panik. Sekarang dia hanya ingin mati. Dia tidak ingin selamanya digantung di gerbang kota. Tidak, tidak, bunuh aku, bunuh aku. Ben meraung, dia berharap Yihe akan membunuhnya. Hanya saja Yihe bahkan tidak memandangnya, melainkan berbalik dan berjalan menuju kota kekaisaran. Ben ingin mengejar, tetapi ditahan oleh tim penjaga, lalu digantung tinggi di atas gerbang kota. Di masa depan, Ben akan selamanya menderita karena angin dan matahari serta segala macam siksaan, tetapi dia tidak bisa mati.
Saat ini, Ben mungkin memiliki penyesalan di dalam hatinya, tetapi sudah terlambat. Di sisi lain, Dave mengikuti Yulian di pesawat, bergegas ke Mohai. Karena jarak yang jauh dan pesawat yang bobrok dan kecil yang mereka gunakan, kecepatan terbangnya relatif lambat. Duduk di pesawat, Dave memanfaatkan waktu luang yang langka ini untuk memilah berbagai aura aslinya. Selama perjalanan ke ujung utara ini, saya memiliki ruang asli, dan juga merasakan beberapa jenis nafas asli. Ini adalah keuntungan terbesar. Ada juga cambuk ajaib, senjata ajaib kuno semacam ini juga bisa membuat Dave lebih berguna saat menghadapi iblis. Dave duduk bersila, menutup matanya, dan kesadarannya memasuki ruang aslinya. Melihat galaksi yang cerah dan bintang abu-abu yang tak terhitung jumlahnya, Dave merasakan kulit kepalanya kesemutan. Ruang asli saya sendiri sangat besar, dengan begitu banyak bintang gelap, berapa banyak jenis nafas asli yang perlu saya pahami untuk menerangi seluruh galaksi. Tuan Chen. Tepat setelah kesadaran Dave memasuki ruang aslinya, Yakub tiba-tiba berbicara. Ada apa? Dave menatap Yakub dan bertanya. Tuan Chen, napas asli Anda sangat besar, saya ingin tahu apakah saya dapat menggunakan sumber api Tuan Chen untuk berkultivasi. Tapi saya bersumpah, saya sama sekali tidak punya niat lain, dan saya tidak akan pernah mengkhianati Tuan Chen. Selama periode waktu ini, saya tahu bahwa Tuan Chen bukanlah orang biasa, dan Anda adalah naga dan burung phoenix di antara orang-orang, jadi merupakan kehormatan bagi saya untuk melayani Tuan Chen. Kata Yakub dengan sangat tulus. Meskipun Yakub sekarang hanya jejak jiwa yang hidup di lautan kesadaran Dave dapat melepasnya kapan saja jika dia mau. Yakub hanya perlu menemukan tubuh fisik, atau ramuan untuk kelahiran kembali tubuh fisik, dan dia dapat pulih sepenuhnya. Oleh karena itu, Yakub tidak ingin menyia-nyiakan waktu pelatihan, terutama karena nafas api asal Dave dapat membantu Yakub dengan cepat meningkatkan kekuatannya. Lagi pula, Yakub juga dari klan iblis api, dan dia sudah sejak lama melatih api. Tentu saja, dan selama kamu mengikuti saya dengan patuh, saya akan menemukan kesempatan untuk memulihkan tubuh Anda. Dave langsung setuju. Terima kasih, Tuan Chen, saya akan melewati api dan air untuk Tuan Chen, dan saya akan melakukan yang terbaik. Kata Yakub bersemangat. Saya tidak tahu berapa lama sebelum Dave dipanggil keluar dari lautan kesadaran oleh Yulian. Ketika Dave membuka matanya, dia menemukan bahwa dalam jarak 100 mil di depannya, ada potongan kegelapan. Apa itu? Dave sangat terkejut. Tuan Chen, kita telah tiba di lautan tinta, dan potongan hitam ini adalah lautan tinta, kata Yulian. Itu lautan luas, tetapi air lautnya berwarna hitam, dan terus bergerak ke kejauhan. Segera, pesawat perlahan turun dan mendarat di tempat yang mirip dengan kota kecil. Meskipun ada banyak rumah di sini, semuanya relatif bobrok. Di alun-alun di tengah kota, beberapa kapal udara besar berhenti. Di sana, ini adalah kapal udara sekte terbang. Karena ada zona larangan terbang di atas lautan tinta, kapal udara ini tidak dapat terbang langsung di atas lautan tinta, mereka hanya dapat berhenti di sini. Ketika Dave dan pesawatnya berhenti, segera, ada murid sekte terbang yang tertinggal berlari. Tuan muda tertua. Murid sekte terbang yang tertinggal berteriak dengan hormat. Apakah ada berita tentang ayahku? Yulian bertanya dengan khawatir. Murid dari sekte terbang menggelengkan kepalanya, masih belum ada berita dari raja. Aku mendengar desas-desus bahwa kapal roh yang ditunggangi raja dan yang lainnya tenggelam di lautan tinta. Tubuh Yulian gemetar ketika mendengar ini, dan dia mencoba yang terbaik untuk menekan kesedihan di hatinya. Dia tahu bahwa dia tidak bisa jatuh sekarang, karena sekte terbang bergantung padanya. Ceritakan secara detail, apa yang terjadi. Mungkinkah orang yang menembus gerbang awan bisa melewati lautan tinta dengan santai? Yulian tidak mengerti. Kapal roh ayahnya tenggelam, begitu kapal roh sekte-sekte penusuk awan melewatinya, itu baik-baik saja. Tuan muda, sekte penusuk awan mendapatkan kumpulan penyu spiritual dari suatu tempat. Dengan penyu spiritual ini, mereka dapat bepergian dengan bebas di lautan tinta tanpa takut akan angin dan ombak di lautan tinta. Pesawat kami, merebut banyak pesawat kami. Murid sekte terbang menjelaskan. Penyu spiritual. Yulian terdiam. Yulian, mari kita cari tahu situasinya dulu, lalu pergi ke laut untuk mencari tahu, mungkin ayahmu dan yang lainnya masih baik-baik saja. Kata Dave saat ini. Dia tahu bahwa Yulian sedang linglung saat ini, dan tidak tahu harus berbuat apa. Oke, ayo pergi ke laut untuk melihat situasinya. Yulian mengangguk, lalu menatap murid sekte terbang dan berkata,
Pergi dan segera beli beberapa tiket kapal, aku ingin pergi ke laut. Ketika murid sekte terbang mendengar ini, dia langsung bertanya-tanya, Tuan muda, sudah lama tidak ada tiket kapal, dan sudah lama terjual habis. Sialan, kamu sampah, tidakkah kamu tahu berapa banyak tiket yang harus disiapkan? Yulian mengutuk dengan marah setelah mendengar ini. Tanpa tiket kapal, bisakah kita tidak pergi ke laut? Dev bertanya dengan bingung. Kita tidak bisa melakukannya tanpa tiket kapal, tapi ada cara lain untuk mendapatkan tiket kapal, bisik Yulian. Beli dari orang lain dengan harga tinggi. Tanya Dev. Yulian menggelengkan kepalanya, merampas. Lagi pula, tiketnya tidak terdaftar. Siapapun yang mendapatkannya akan memilikinya. Ketika Dev mendengar ini, itu ide yang bagus, ambil saja 2 tiket dari orang lain. Bagaimanapun, di dunia surga dan manusia, ini tidak perlu dikhawatirkan. Di mana kita akan mengambilnya? Kueni menjadi tertarik saat ini. Tentu saja pergi ke dermaga, hanya mereka yang membeli tiket yang akan pergi ke sana untuk bersiap naik ke kapal. Kata Yulian. Segera, mereka bertiga berjalan menuju dermaga. Ketika mereka mendekati dermaga, Dev menemukan bahwa ada beberapa kapal roh yang diparkir di dermaga. Ada cahaya redup yang bersinar di sekitar kapal. Sebuah formasi telah disiapkan. Di antaranya adalah kapal roh, yang tingginya puluhan meter, seperti gunung. Banyak orang mengantri untuk naik ke kapal, dan kapal roh besar inilah yang akan mereka gunakan. Di sekitar dermaga, ada banyak orang yang licik, dan pada pandangan pertama, mereka semua seperti Dev dan yang lainnya, berencana mengambil kesempatan untuk mencuri tiket. Sial, tiketnya terjual habis dalam beberapa hari, terlalu cepat. Seorang lelaki besar mengerutkan kening dan berteriak, jelas dia juga tidak membeli tiket kapal. Sekarang orang-orang ini meminta uang, dan lautan tinta sangat berbahaya. Ketika mereka mendengar ada harta karun, mereka semua berduyun-duyun ke sana, jadi mereka tidak takut mati di laut. Saya mendengar bahwa kapal roh tenggelam beberapa hari yang lalu dan ratusan biksu mati. Itu sebuah tragedi. Mungkin kita tidak membeli tiketnya, ini keberuntungan kita. Banyak biksu yang tidak membeli tiket perahu saling mengeluh dan menghibur. Dan kedatangan Dev dan yang lainnya langsung menarik perhatian para biksu ini. Terutama Kueni yang mengenakan gaun putih bersih, ditambah dengan karakter dingin wanita muda, sangat menarik. Sangat cantik, wanita yang sangat cantik, apakah kamu ingin datang ke lautan tinta untuk mengambil risiko? Sayang sekali jika dimakamkan di lautan tinta. Banyak biksu menatap Kueni secara langsung, dan melontarkan kata-kata kotor, yang membuat Kueni sedikit marah. Semakin banyak biksu memandang Kueni, melihat sosok ramping Kueni dan kulit seputih salju, seperti peri turun ke bumi. Terutama aura es yang unik di tubuh Kueni bahkan lebih menarik. Adapun penampilan Kueni, banyak biksu menelan ludah dan memperhatikan dengan seksama, bahkan beberapa biksu wanita merasa iri dan malu pada diri mereka sendiri. Bersambung.